Kita tahu bahwa semua permohonan oleh Rasulullah SAW itu pasti dikabulkan oleh Allah, karena beliau adalah seorang nabi dan bahkan menjadi nabi terbaik dari semua utusan Allah. Tetapi tidak semua apa yang diminta oleh Rasulullah SAW itu dikabulkan oleh Allah, sehingga fakta di lapangan bahkan sampai hari ini dapat dirasakan. Ada dua permohonan baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, apa yang dimohonkan Nabi tersebut kondisinya semakin tahun semakin bertambah parah dan meluas. Permohonan tersebut adalah yang pertama, agar umat beliau kelak tidak berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok dan berpecah belah. Awal keterpecahan dan perselisihan sehingga terbentuk firqah-firqah sudah terjadi setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Meskipun pada masa awal setelah Nabi Muhammad SAW wafat belum memunculkan firqah, namun pada masa selanjutnya, yaitu saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, firqah-firqah mulai muncul. Firqah tersebut selanjutnya tidak menyempit, malah meluas dan berkembang sejalan dengan pertentangan yang terus terjadi. Saat ini, firqah itu sudah berkembang sedemikian rupa, sangat kompleks dari sisi konflik, sehingga sudah sangat sulit untuk mempertemukan apalagi mempersatukan dari semuanya. Bahkan, firqah itu atau kelompok-kelompok yang bertindak ekstrim atas nama Islam dan ingin menerapkan Islam secara formal dan ideal, sudah sangat sulit menerima kelompok Islam yang berpedoman moderat, yang berpedoman menolak kerusakan didahulukan atas tindakan mengambil untung. Permohonan Nabi Muhammad SAW yang kedua, agar umat beliau kelak satu dengan yang lainnya, tidak saling membunuh. Perselisihan yang mengarah pada tindakan saling membunuh sesama umat Muhammad SAW sudah terjadi di akhir masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perpecahan yang didahului dengan terbentuknya firqah-firqah ini selanjutnya tidak makin mereda, bahkan berujung pada aksi saling bunuh di antara umat Islam. Aksi saling bunuh di antara umat Islam ini akan terjadi terus sampai akhir zaman. Hal ini sudah terbukti sampai saat ini umat Islam saling bunuh di antara mereka. Tindakan saling bunuh ini tidak saja terjadi di wilayah konflik Timur Tengah, tetapi juga terjadi di wilayah negara Republik Indonesia. Di sini, orang Islam yang terindoktrinasi dengan paham radikal dan ekstrim dengan tanpa dosa meledakkan bom dan membunuh orang Islam lainnya, dan anehnya mereka ini bermimpi surga dan bidadari. Itulah kedua permohonan Nabi Muhammad SAW yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedua hal yang dimohonkan tersebut terjadi sampai sekarang dan menjadi cobaan bagi umat Islam. Cerita ini oleh Kiai Haji Abdul Nasir Fattah, Rais Syuriah PCNU Jombang, yang dikutip NU Online pada tanggal 18 Februari tahun 2016 lalu.